warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada pagi hari ini marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita beribu-ribu nikmat ya, terutama nikmat sehat dan nikmat panjang umur sehingga kita masih diberikan dan masih bisa beraktivitas pada pagi hari ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, dan insya Allah kita termasuk ke dalamnya. Baik, seperti kegiatan rutin kita setiap hari Jumat pagi, yaitu tausiah pagi yang akan disampaikan oleh saya sendiri selaku guru agama SDN Anjelir 2 Depok. Ya, untuk pagi hari ini insya Allah saya akan membahas atau memberikan sedikit ilmu saya kepada anak-anakku semua, ya, yaitu tentang keutamaan membaca Al-Quran. Ya, ini harus kalian pahami, ya, karena kita semua orang Islam, ya, dan kitab sucinya juga Al-Quran, ya. Jadi percuma saja kalaupun misalnya di rumah punya Al-Quran tapi Al-Quran itu tidak disentuh gitu ya. Nah, sekaranglah kita akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman hidup bagi kaum muslimin. Oleh karena itu ada banyak keutamaan membaca Al-Quran bagi orang muslim yang mengerjakannya selain akan mendapatkan pahala. Tentunya ada banyak kebaikan lain yang dimiliki Al-Quran. Membaca Al-Quran juga termasuk dalam ibadah paling utama di antara ibadah-ibadah yang lain. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Menurut para ulama tafsir, ya, adanya perintah menyimak bacaan Al-Quran berarti juga adanya perintah untuk membaca Al-Quran. Sebab jika mendengar saja sudah mengundang rahmat bagi yang mendengarkannya, apalagi membacanya dengan rutin, ya. Jadi masya Allah sekali, ya. Baik, nah masih tentang keutamaan membaca Al-Quran. Salah satu keutamaan membaca Al-Quran bahkan disebutkan secara detail, ya, hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran yang cukup dikenal dengan hadis riwayat Abdullah ibnu Mas'ud yang menyatakan setiap huruf yang dibaca akan diberi balasan satu kebaikan, gitu ya. Abdullah bin ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Baik, selanjutnya ada juga keutamaan Al-Quran, yaitu yang pertama, ya, keutamaan membaca Al-Quran adalah keutamaan mempelajari dan mengajarkan. Saat mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, seseorang akan mendapatkan nilai pahala yang tinggi. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, itu ya, kita sebagai umat Islam, ya, wajib mempelajari Al-Quran ataupun mengajari Al-Quran. Apa sih yang dipelajari? Banyak, tentang tajwid, cara membacanya juga, hukum-hukum bacaan, itu ya termasuk dalam mempelajari Al-Quran, dan juga mengajarkan kepada yang belum bisa, gitu kan, ya, bagaimana sih cara membaca Al-Quran itu. Nah, sebaiknya
kita yang bisa yaitu mengajari seseorang itu yang belum bisa ya. Yang kedua adalah keutamaan menghafal dan pandai membacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang ia hafal dengannya bersama para malaikat yang suci dan mulia. Sedang perumpamaan orang yang membaca Al-Quran, ia senantiasa melakukannya meskipun hal itu sulit baginya, maka baginya 2 pahala. Hadis muttafaq alaih. Ya, jadi Rasulullah bersabda di sini perumpamaan orang yang membaca Al-Quran ya itu diumpamakan ia sedang menghafal dengan para malaikat yang suci dan mulia, subhanallah ya. Dan namun perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'annya ya, ia sama saja ia senantiasa melakukannya meskipun hal itu sulit baginya, maka baginya ada 2 pahala. Itu ya, itu yang kedua. Yang ketiga, keutamaan yang ketiga adalah diberi pahala yang berlimpah, subhanallah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya dan sinarnya bagaikan sinar matahari ya, dan dikenakan pada kedua orang tuanya 2 perhiasan yang nilainya tidak tertandingi oleh dunia. Keduanya pun bertanya, bagaimana dipakaikan kepada kami semuanya itu? Ya, dijawab, karena anakmu telah membawa Al-Quran. Hadis riwayat Al-Hakim ya. Jadi di sini ya, yang ketiga ini adalah keutamaan dari membaca Al-Quran adalah ya, siapa saja ya yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan mereka kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya dan sinarnya bagaikan sinar matahari. Masya Allah gitu ya. Nah, jadi kita sebagai umat Islam ya, kitab suci kita Al-Quran. Jadi alangkah baiknya ya ketika setelah sholat bolehlah berapa ayat seperti itu ya, walaupun misalnya cuma 3 ayat atau 5 ayat atau 10 ayat ya. Nah kalau misalnya rutin kan subhanallah ya, itu Al-Quran itu untuk dibaca bukan untuk pajangan gitu kan ya. Al-Quran itu untuk dibaca bukan untuk pajangan. Jadi kita orang Islam, kitabnya Al-Quran ya, kita wajib membaca Al-Quran itu, membaca, mengamalkan ya, ataupun mengajari kepada orang lain itu ya. Nah, membaca Al-Quran yang tadi yang disebutkan, siapa saja yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada orang tuanya. Jadi nanti orang tuanya pada saat hari kiamat itu dipakaikan mahkota dari cahaya yang sinarnya bagaikan sinar matahari ya, subhanallah itu ya. Nah, untuk selanjutnya yang keempat adalah keutamaan membaca Al-Quran adalah memberi syafaat di akhirat ya. Ini akan menjadi keutamaan membaca Al-Quran yang berharga bagi umat muslim. Ini sesuai dengan keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat bersabda, puasa dan Al-Quran keduanya akan memberikan syafaat kepada seseorang hamba pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim gitu ya. Jadi keutamaan yang keempat ini adalah memberi syafaat di akhirat ya. Ini akan menjadi keutamaan juga membaca Al-Quran dan sangat berharga bagi umat Islam gitu ya. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran keduanya akan memberikan syafaat gitu ya. Jadi tidak mungkin yang namanya puasa dan Al-Quran tidak memberikan syafaat. Dia memberikan syafaat gitu kan ya, yang nanti diberikannya kepada seorang hamba pada hari kiamat seperti itu ya. Next lanjut, yang kelima adalah dapat menenteramkan hati. Nah ini salah satu manfaat membaca Al-Quran adalah dapat menenteramkan hati gitu ya. Misalkan kita sedang emosi gitu ya, marah gitu ya, alangkah baiknya apa? Ambil wudhu, baca Al-Quran ya. Nah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Jadi gitu ya. Jadi yang hatinya galau, yang hatinya gelisah, khawatir ya. Nah, itu bacalah Al-Qur'an jika kita ingin hatinya tenang, tentram, damai seperti itu ya. Karena di dalam Al-Qur'an juga sudah tertulis ya yang tadi, yaitu orang-orang beriman dan hati mereka akan menjadi tentram dengan membaca Al-Qur'an. Mereka membaca Al-Qur'an sama saja mereka mengingat Allah seperti itu ya. Ya, untuk selanjutnya next yang keenam adalah keutamaan membaca Al-Quran adalah dikaruniakan hati yang bercahaya. Siapa sih yang nggak mau dikaruniakan hati yang bercahaya gitu kan ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendengar satu ayat daripada kitab Allah Ta'ala ya atau Al-Quran, ditulis baginya satu kebaikan gitu kan ya. Nah, yang berlipat ganda gitu kan, satu kebaikan yang berlipat ganda gitu kan. Siapa yang mendengarkan misalkan ya, yang mendengarkan seseorang yang membaca Al-Quran, kita mendapat pahala dilipat gandakan ya, subhanallah. Makanya kalau misalnya lagi di ada acara-acara gitu ya, acara maulid, arisan dan sebagainya, misal acara-acara keluarga, acara pernikahan ya. Nah, itu tuh kalau ketika ada seseorang yang sedang membaca ayat Al-Quran ya, yang sedang membaca ayat Al-Quran, itu tuh harus didengarkan gitu kan ya. Harus didengarkan. Jadi tidak boleh ketika ada seseorang yang sedang membaca Al-Quran itu malah ngobrol, berbicara sendiri ataupun nyanyi, apalagi nyanyi gitu kan ya. Itu didengarkan. Itu ayat Allah gitu kan, dan yang harus didengarkan gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya next lanjut tadi di poin ke-6 ya, yaitu dikaruniakan hati yang bercahaya gitu ya. Jadi diriwayatkan siapapun yang mendengar satu ayat pun ya daripada kitab Allah yaitu Al-Quran, ditulis baginya satu kebaikan yang berlipat ganda. Siapa yang membacanya pula baginya cahaya di hari kiamat gitu ya. Jadi ketika ada seseorang yang sedang membaca ayat Allah ya, jadi didengarkan, sama saja kita mendapatkan membacanya pula baginya cahaya di hari kiamat gitu ya. Dan untuk selanjutnya yang next poin ke-7 adalah keutamaan membaca Al-Quran, yaitu adalah memperoleh kedudukan yang tinggi di surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan derajatmu sehingga kadar akhir hayat yang engkau baca. Hadis riwayat Ahmad. Jadi poin ke-7 ini keutamaan tentang membaca Al-Quran, yaitu memperoleh kedudukan yang tinggi di surga ya, kedudukan tinggi di surga. Jadi bacalah Al-Quran, perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran, naiklah atau pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sungguhnya kedudukan derajatmu sehingga kadar akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Ahmad. Next, poin ke-8 adalah pahalanya, keutamaan dari membaca Al-Quran, yaitu adalah pahala seperti bersedekah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Orang yang membaca Al-Quran secara tersembunyi seperti orang yang bersedekah secara sembunyi. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Ya, jadi poin ke-8 ini mengenai keutamaan membaca Al-Quran adalah pahala seperti bersedekah gitu ya. Jadi orang yang membaca Al-Quran terang-terangan seperti orang yang bersedekah secara terang-terangan, dan orang yang membaca Al-Quran secara tersembunyi seperti
sama saja seperti orang yang bersedekah secara tersembunyi. Ya, hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Nasai. Next, poin ke-9 yaitu mengenai keutamaan dari membaca Al-Quran, yaitu adalah cahaya menjadi petunjuk, gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah cahaya kegelapan, petunjuk di siang hari. Maka bacalah dengan sungguh-sungguh." Hadis riwayat Baihaqi. Ya, jadi di poin yang ke-6 ini mengenai keutamaan membaca Al-Quran adalah cahaya yang menjadi petunjuk, gitu ya. Jadi Rasulullah bersabda nih, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah cahaya kegelapan, ya, petunjuk di siang hari, maka bacalah dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Oke, next selanjutnya yang ke-10 adalah masih tentang keutamaan membaca Al-Quran. Yang ke-10 adalah menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Beliau ditanya, siapa mereka, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi di poin ke-10 ini keutamaan membaca Al-Quran yaitu menjadi keluarga Allah. Siapa sih yang gak ingin menjadi keluarga Allah, gitu kan ya. Nah, barang siapa yang ingin menjadi keluarga Allah, maka ya membacalah Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai sahabat dan pedoman hidup kita, gitu ya. Nah, next selanjutnya ya di poin yang ke-11 ya, masih tentang keutamaan membaca Al-Quran, yaitu yang poin ke-11 adalah yang terbata pun mendapat pahala. Jadi kalau yang bacanya masih terbata-bata gitu ya, belum begitu lancar ya. Terbata-bata itu artinya belum begitu lancar ya bacanya. Jadi itu juga pun mendapat pahala, gitu kan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran kelak mendapat tempat di surga bersama para utusan yang mulia lagi baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan masih terbata-bata dan merasa berat dan susah, maka dia mendapatkan 2 pahala, gitu ya. Itu sekali lagi saya bacakan, saya tegaskan ya, keutamaan membaca Al-Quran ya, yaitu yang terbata pun tetap mendapat pahala, gitu ya. Rasulullah bersabda, orang yang pintar membaca Al-Quran kelak mendapat tempat di surga bersama para utusan yang mulia dan suci, gitu ya. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran tapi masih terbata-bata ya, belum begitu lancar dan merasa berat dan susah, maka dia mendapatkan 2 pahala, seperti itu ya. Ya, jadi walaupun masih baca terbata-bata, tetap baca, gitu kan ya. Walaupun kayaknya agak berat, agak susah, tetap dibaca. Kalian akan mendapat 2 pahala, seperti itu ya. Untuk selanjutnya ya, the next yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Yang terakhir, poin yang terakhir adalah diberi balasan terbaik. Sudah pasti ya, sudah pasti. Dari Abu Sa'id, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Quran ya, hingga tak sempat zikir yang lain kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang meminta. Ya, ingatlah keutamaan Al-Quran di atas kalimat-kalimat lain seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Itu hadis riwayat Baihaqi. Sekali lagi ya, saya tegaskan di keutamaan membaca Al-Quran yang terakhir ini adalah, di poin yang terakhir adalah diberi balasan terbaik ya. Sudah pasti Allah memberikan pahala dan juga balasan yang terbaik untuk orang-orang yang rajin membaca Al-Quran ya. Ya, di sini sudah ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapa saja yang disibukkan oleh
membaca Al-Quran hingga tak sempat zikir yang lain kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang meminta. Ingatlah keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Itu ya, hadis riwayat Baihaqi. Insya Allah demikianlah tausiah dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan ilmunya kepada anak-anakku semua ya, pada siapa yang menonton video ini ya, semoga bermanfaat untuk kalian semua dan bisa dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita ini orang Islam itu kitab sucinya Al-Quran ya. Percuma saja kalau ada Al-Quran di rumah tapi tidak pernah kita sentuh atau kita baca. Apalagi kita jangankan membaca, mempelajarinya tidak gitu kan ya. Mengerti hukum-hukum tajwidnya juga tidak ya, sayang sekali pokoknya ya. Ya, selagi kita masih ada waktu ya, masih diberikan waktu, kesempatan ya, itu tolonglah gitu ya. Walaupun 1 menit, 2 menit, 3 menit, bacalah Al-Quran semampunya kalian. Boleh 5 ayat, boleh 10 ayat, boleh 15 ayat, ataupun kelipatannya, seperti itu ya. Baik, demikian tausiah yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan ya. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Saya di sini hanya menyampaikan ilmu yang saya dapat kepada anak-anak semua dan untuk semua orang yang menonton video ini. Oke. Kurang dan lebih mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Mohon dimaafkan ya. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe dan juga share ya ke media sosial yang kamu punya. Terima kasih.